Good morning Maranatha. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Sabtu 11 Mei 2024 kembali kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu kita akan minta tuntunan Tuhan. Kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena kembali Kau berikan kami kesempatan untuk kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami sadar bahwa kami hidup tidak bisa tanpa tuntunan dari Engkau ya Tuhan. Untuk itu berbicara kepada kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja mencerahkan hati dan pikiran kami untuk memahami, mengerti, dan melakukan kehendak-Mu. Demikian doa ini Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Renungan hari ini diberi topik Sang Penghibur yang diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai dengan 11. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nats di perikop Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai dengan 15 diberi judul Pekerjaan Penghibur. Pekerjaan penghibur dalam Kamus Bahasa Indonesia secara umum diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan untuk menghibur, menyenangkan, dan menyejukkan. Dalam konteks di Yohanes 16, pekerjaan penghibur dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini nanti yang bekerja dalam 3 aspek kehidupan manusia, yaitu menginsafkan dunia akan dosa, bekerja dalam kebenaran, dan dalam penghakiman. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta akan terjadi setelah Kristus pergi. Hal ini bisa dilihat di Yohanes pasal 16 ayat 7. Tugas utama Roh Kudus yang berhubungan dengan pemberitaan Injil adalah menginsafkan. Menginsafkan berarti menyingkapkan, membuktikan ketidakbenaran, dan meyakinkan. Penginsafan akan dosa karena manusia tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal 16 ayat 9. Roh Kudus bekerja akan kebenaran karena Tuhan pergi kepada Bapa dan manusia tidak akan melihat lagi. Ini tertulis di ayat 10. Bekerja akan penghakiman karena kuasa dosa. Dunia ini telah dihukum. Karya Roh Kudus yang menginsafkan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dinyatakan dalam semua orang yang dibaptis dalam Roh Kudus dan orang menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus. Tuhan menuntut manusia yang berdosa untuk mau disingkapkan dosanya, kemudian pertobatan dan kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh yang bertugas sebagai penghibur akan terus mendampingi manusia untuk tidak berbuat dosa. Roh Kudus akan membantu manusia melihat kebenaran firman Allah. Juga penghakiman Allah di dunia saat ini dan penghakiman seluruh umat manusia di masa depan. Refleksi kita butuh Roh Kudus sebagai penghibur dan penginsaf akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Baiklah, mari kita sama-sama kembali berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk Roh Kudus yang sudah Kau curahkan bagi kami. Dan melalui Roh Kudus ini, Engkau juga sudah menerangi jalan-jalan kami yang selama ini
kami lalui adalah jalan-jalan yang berdosa dan jauh dari Engkau. Ya Tuhan, terima kasih untuk karya Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus juga yang tetap memimpin kami untuk ke depan apapun yang kami hadapi. Kami tetap mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, dan biarlah hati kami selalu dekat dengan karya Roh Kudus. Kami juga berdoa secara khusus buat rekan-rekan kami, mahasiswa, keluarga, kerabat kami. Biarlah kiranya juga jika mereka masih berada di dalam jalan yang jauh dari Engkau, biarlah Roh Kudus-Mu juga yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Biar Engkau yang terangi langkah mereka, sehingga mereka juga menyadari akan keberdosaannya, mau insaf dan kembali kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Demikian doa ini ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah, saat ini kita akan sama-sama membaca visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Demikian pembacaan visi dan misi. Tetap menjaga integritas, care, dan excellence.